Oke, kita akan setting Debian 8 dengan menggunakan VMware. Sebelum mulai instalasi, saya setting dulu virtual networknya. Nanti silahkan pilih edit virtual network editor. Ya, kalaupun sebelumnya ada di sini VNet 0, saya hapus. VNet satunya saya setting dulu. Ya, VNet satunya saya arahkan ke wireless. VNet 8-nya saya arahkan bridge ke Ethernet. Ya, ini sebagai sumber internet, ini sebagai nanti routing dan layanan server yang lain ke LAN. Oke, 1 ke internet, 8 ke LAN. Selanjutnya saya akan buat virtual mesin baru. Pilih typical. Terus saya browse, ya, di sini ada Debian 8.1. Next, saya buat nama di sini Debian 81. Saya arahkan penyimpanan mesinnya biar tertata. Saya taruh dia di folder saya khusus. Ya, kalau mau dibuatin folder silahkan. Debian 81 PM. Oke. Nah, itu next. Lokasikan 20 GB virtual split multiple file. Next. Kalau mau dibuat custom, silahkan langsung custom di sini. Saya memerlukan 2 buah adaptor, nanti di virtualnya saya tambahkan dulu. Ya, next, tinggal finish. Kalau mau dikoneksikan langsung ya boleh. Nah, satunya nanti yang pertama itu nanti ETH0. Saya langsung hubungkan ke custom di sini. VNet 1 yang tadi buat untuk disetting di awalnya. Terus ETH2-nya, ETH1-nya. Tadi ETH0 itu ke VNet 1, ETH1-nya saya arahkan ke VNet 8. Oke. Sip. Terus finish. Ya. Proses instalasi akan berjalan. Saya install menggunakan mode CLI nanti karena kita akan bangun server. Oke, di sini kita pilih untuk language, kita pilih English. Untuk lokasi kita pilih other karena kita akan memilih Asia di sini. Terus pilih Indonesia untuk lokasi. Pilih United States untuk konfigurasi lokasi. Keyboardnya Amerika. Ya, kita tunggu prosesnya. Primary interface boleh disetting yang mana aja dulu, boleh yang di atas, boleh ya. Kita setting di sini hostname-nya. Saya akan bikin Debian server ya, Debian server. Domainnya saya bikin smkn1tabanan.net gitu ya. Nanti juga boleh diedit karena saat kita setting DNS-nya. Ya, root saya sandarkan pakai root juga. Full name usernya saya bikin di sini Debian ya, atau Debian Hadi gitu ya. Terus username untuk account awalnya saya bikin Debian, passwordnya Debian ya biar gampang. Ini Debian lagi. Oke, di sini pilih waktu, kita pilih sentral karena kita di Bali. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk mempartisi secara manual ya.
Kalau kita mau otomatis silahkan pilih yang atas, tapi ya saya di sini akan manual sharingnya. Oke, kita pilih manual, enter. Kita pilih di sini harddisk yang sudah tersedia, SDA-nya. Ya, kita format terlebih dahulu, enter. Create new empty partition. Ya, kita pilih yes. Ya, dia udah free space-nya seperti ini. Kita pilih yang free space, enter. Kita create new. Pertama kita bikin rootnya. Ya, saya alokasikan di sini rootnya 6 GB. 6 GB. Ya. Next, dia letaknya primary di awal atau beginner. Oke, di sini sudah mount point-nya root. Ekstensinya ekstensi 4. Kita down. Down, ya, kembali ke free space. Kita buat swap-nya dulu sekarang. Create new partition. Swap-nya itu 2 kali memori kita. Kalau tadi saya alokasikan memorinya itu 1024 mega, saya akan di sini buat 2048 MB. Ya, sebagai swap memori. Continue. Hanya di Linux hanya satu primary root aja, yang lainnya semua logika. Ya, ini di awal juga, jadi di awal yang kosong. Ya, di sini home. Oh sorry. Ya Tuhan. Swap area. Oke, kita down. Ya, siapapun tidak terlepas dari kebingungan. Oke, kita free space-nya kita alokasikan ke home. Ya, free space, create new, kita alokasikan semuanya. Di logical juga. Ya, home. Home itu ekstensinya adalah ekstensi 4 juga. Kita pilih down. Selanjutnya kita lakukan instalasi. Kita langsung cari menu finish. Ya, write change, yes. Oke, proses instalasi pengkopian data segera dimulai. Oke, di sini sistem meminta kita untuk men-scan CD-ROM yang lain, gitu ya, paket CD yang lain, sehingga nanti terdaftar di source list-nya Debian. Oke, kalau pilih scan another disk, kita pilih yes. Tapi sebelumnya kita ganti dulu CD yang ada di sistem di sini, ya. Kita arahkan ke CD 2. Oke, pastikan dia terkoneksi. Kita pilih yes. Oke, kita scan CD yang lain. Sama seperti tadi prosesnya. Kita pilih setting. Kita pilih disk 3. Kita oke. Yes. Pastikan dia sudah terkonek. Kita yes lagi. Oke, 3 CD sudah terdaftar di source listnya. Sekarang kita balik. No. Dia meminta CD 81 yang binary 1. Kita kembalikan lagi. Setting. Binary 1. Open. Oke. Yes. Yes. Kita pilih connect. Oke, kita enter untuk continue. Oke, di sini sistem menanyakan paket survei, apakah mau surveinya, saya pilih tidak di sini. Oke, pemilihan software
karena kita akan menginstal server menggunakan CLI mode, kita akan hilangkan semua bintangnya kecuali standar sistem utility. Oke, continue. Oke, di sini akan ada muncul menu untuk menginstal Grab bootloadernya. Kita pilih yes, kita arahkan di SDA nya saja ya. Oke, instalasi komplit. Oke teman-teman, sampai di sini kita selesai menginstal Linux. Di akhir sesi saya akan setting IP di Debian sehingga nanti bisa terkoneksi ke virtual mesin yang lain. Di sini ada Windows XP. Begitu juga bisa terkoneksi ke PC host laptop saya. Ya, sekaligus perintah-perintah dasar. Oke, di Linux di bagian awal akan muncul halaman login. Kalau kita masuk dengan user, di sini tadi kita buat usernya Debian, ya, passwordnya Debian. Kita akan masuk ke sebuah terminal, ya, dimana tandanya di situ adalah tanda dolar, menandakan bahwa yang login adalah user, ya. Oke, kita di sini perintah-perintahnya sama. Ada perintah kita masuk ke dalam folder, perintahnya adalah cd, ya. Di sini kita ingin melihat dulu ls. Jadi tidak ada data yang tampilkan di sana karena kita berada pada akses Debian, folder Debian, ya, berarti kosong. Di sini untuk membuat file kita menggunakan mkdir, ya. ls itu untuk menampilkan, mkdir itu untuk membuat folder. Kita akan membuat folder di folder. Sekarang kita berada di folder Debian. Kita akan membuat folder yang namanya directory Debian, ya. mkdir directory Debian. Oke, seperti itu. Kalau kita ls, dia akan muncul, ya. Kita bisa masuk ke sana, masuknya dengan perintah cd directory Debian, ya. Kita tekan enter, masuk. Kita membuat file menggunakan perintah nano atau pico, ya, sama dengan membuka. Jadi membuka sesuatu yang baru itu disebut membuat file yang baru. Nano data debian.txt, ya, akan terbuka seperti ini teks editornya. Kita boleh tulis data Debian saya, teks Debian saya. Oke. Untuk menyimpan kita gunakan kontrol karena tampilan yang terlalu besar. Saya perlihatkan full screen di sini. Oke, seperti itu. Jadi kontrol O, enter, kontrol X akan kembali ke terminalnya. Oke, kita kalau masuk ke akses user, kita kasih perintah su, ya, super user, minta password. Di sini root, ya. Untuk super user atau root lambangnya adalah crash, berarti kita berada pada super user, ya. Untuk ke posisi root, folder root, kita gunakan perintah cd, ya, cd enter. Lihat tadi perbedaannya di sini. Home tadi di folder home Debian, directory Debian, kita balik ke directory awal atau ke rootnya, ya. Kalau di sini kita ketik perintah ls, nggak muncul, ya, karena di root tidak bisa menampilkan. Tapi kalau masuk ke masing-masing folder, contohnya masing-masing directory, cd home, ya, di sini ada garis miring atau slash.
Untuk direktori utama ya dari root itu kita masuk menggunakan slash, dan direktori berikutnya tidak menggunakan slash ya. Ada home, ada var, ada etc, kita menggunakan slash cd slash home, cd slash etc, cd slash var gitu ya. Oke, enter ya, kita ke home, kita ls ya. Tadi ada folder Debian di sana, kita masuk ke Debian ya, kita ls direktori Debian yang kita buat tadi saat kita berada pada hak akses user Debian. Kalau kita mau keluar atau turun ke satu tingkat direktori, kita tekan cd spasi titik-titik ya, ke subdirektori lepas satu, cd titik-titik, balik lagi ke awal. Oke, kita akan setting IP. Kita clear dulu. Kita akan setting IP di sini. Pertama kita masuk ke direktori etc. Jadi cd etc ya, boleh masuk satu-satu jadi etc. Selanjutnya kalau mau di ls juga boleh ya, seperti itu isinya. Kita akan masuk ke network, berarti cd network ya. Kita mau ls lagi, seperti itu isinya. Interface ya, berarti sudah file akhir. Kita untuk membuka file itu menggunakan perintah nano. Jadi nano interfaces ya, akan terbuka seperti ini. Oke, kita keluar dulu. Tadi perintahnya kalau dibuat sekali juga perintahnya bisa. Kita ulang ke root awal dulu. Jadi boleh dengan cara langsung nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interfaces ya, langsung berarti sama juga masuknya ke sana ya. Di sini kita akan edit. Di sini ada primary network interface, allow hot plug, ETH0, IPs, ETH0, inet, DHCP. Kita akan setting secara statik. Pertama, kita akan setting di sini untuk ETH0-nya ya. Setting ETH0 ke internet. Kalau diawali tanda pagar bahwa eksekusi perintah yang kita tuliskan yang ini tidak akan dieksekusi oleh aplikasi, oleh program gitu ya. Allow hot plug, saya nggak menggunakan allow hot plug, saya menggunakan perintah auto ETH0. Jadi di sini IPs ETH0 inet kita buat statik ya. Tapi kalau ke internetnya kita juga boleh bikin DHCP. Anggaplah kita dapat koneksi internet secara default DHCP secara otomatis dari sumber internet, anggaplah Speedy ataupun yang lain. Oke. Berikutnya kita buat di sini setting ETH1 ke LAN ya. Jadi sama auto ETH1 IPs ETH1 inet static ya. Ini saya buat static. Pertama di sini adalah address ya, di sini adalah subnet net mask, selanjutnya adalah network, selanjutnya adalah broadcast, selanjutnya adalah gateway ya. Secara standar seperti itu. Tapi kalau untuk koneksi interlokal saja broadcast dan gateway-nya nggak perlu ya.
tapi di sini kita lengkapin saja. Saya akan menggunakan IP 172.168.10.33 karena di sini kita akan mencoba mensubnet IP 172.16.10.1 yaitu menggunakan per 29 ya, CIRD-nya per 29. Oke, standarnya seperti ini saja. Oke, kalau gitu kita ubah standar saja. 192.168.100.1 ya. Netmasknya 255.255.255.0 ya, karena kita menggunakan CIRD per 24. Networknya di sini 192.168.100.0. Broadcastnya itu adalah IP terakhir 192.168.100.255. Gateway-nya sama 192.168.100.1. Oke, kita cek dulu auto TH1 IP CTS1 inet static address netmask network broadcast dan gateway. Oke, Ctrl O Ctrl X enter Ctrl X ya. Di sini kalau kita mau lihat itu dengan perintah ip config ya, ada ETH0 NLO. Loh, ETH1 nya kemana ya, karena kita belum restart. Perintah untuk merestart service adalah masuk ke etc init d networking restart. Dia akan melakukan proses restart. Terus kita pilih hit config lagi. Di sini tidak muncul juga, mungkin ada kesalahan. Kita cek dulu. Oke, sorry. Di sini seharusnya tidak berisi sama dengan ya, maklum. Semua orang bisa kebingungan. Oke, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita restart. Yap, kita lihat interface config-nya. Oke, sudah jadi teman-teman. IP-nya udah 192.168.100.1. Oke, kita coba aktifkan Windows XP-nya. Kita jalankan dulu. Sambil di Debian, kita akan setting XP-nya menggunakan 100.2. Di sini kita ping saja dulu. Ping 192.168.100.2. Ya, pasti nggak mau karena Windows XP-nya belum disetting. Kita setting IP-nya di sini. Network place, kita setting IP-nya secara manual. Oke. 192.168.100.2. Gateway-nya arahkan ke tadi 192.168.100.1. DNS-nya biarin DNS. DNS-nya Google. Oke. Ya, karena dia berada dalam satu network dengan si Debian, harusnya di Debian ini
langsung otomatis replay ya. Ini nge-replay dia. Dan dari sini kalau kita ping 192.168.100.1 pasti nge-replay. Oke teman-teman, terus komputer hostnya gimana? Oke, komputer host kita ya, saya buka CMD nya di sini. Kita suruh dia ngeping si Windows ataupun si Linux ya, ping 192.168.100.1 pasti tidak mau ya. Kenapa nggak mau? Kita coba lihat di sini di network connectionnya, di Ching adapter setting. Di sini karena kita tadi bridge semua langsung bypass, jadi virtual hostnya nggak ada, dia diwakili oleh Ethernet. Kalau andaikan Ethernet ini kita aktifkan, kita colokan kabel, kita hubungkan ke switch, asal hidup saja dia mau ngeping ya, dan ini dikasih IP. Nah sekarang kita nggak punya kabel untuk berhubungan keluar, untuk colokin ke sini, nggak punya switch, nggak punya laptop lain biar ini aktif. Kita kembali lagi ke VM-nya, di edit virtual network, Ching editor, Ching setting, di VNet 8 yang mengarah ke LAN kita host only kan ya. Berarti LAN-nya selain dia berhubungan ke dalam, dia juga berhubungan ke PC host. Oke, kalau nanti di HCP-nya aktif, dihilangkan aja di sini ya, jangan diaktifkan. Oke, host only, apply. Oke, selanjutnya kita buka network connection pada komputer host, Ching adapter setting ya. Kita lihat di sini akan ada VNet 8 yang muncul ya, karena ini tidak aktif. Kalau ini aktif, komputer akan langsung mencari ke sini sebagai bridge. Kalau menggunakan host only, dia akan langsung lari ke VNet sini, ke virtualnya. Sekarang virtualnya kita kasih IP ya, kasih IP manual dulu 192.168.100.3. Oke, segitu aja cukup. Nah sekarang komputer host sudah satu segmen dengan Windows XP yang virtual dan Debian. Kita coba ping 192.168.100.1. Oke, nge-replay ya. Kita mau ping ke 2 ke Windows XP nya, pasti nge-replay ya. Sehingga antara Windows XP, Debian dan komputer host sudah terkoneksi, sehingga teman-teman bisa belajar simulasi apapun, jadi tidak terkendala lagi masalah diblok oleh VMware. Oke, sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.